Kalau hari ini Amerika jadi adidaya karena teknologi dan militernya, bagaimana kalau besok dunia melihat Indonesia bukan hanya kuat secara ekonomi, tapi juga memimpin dengan nilai dan etika? Indonesia punya semua bahan bakar menuju adidaya, lebih dari 270 juta penduduk, mayoritas muda. Cadangan nikel 55 juta ton, hampir setengah dari total dunia. Bahan utama mobil listrik dan baterai masa depan. Kita juga punya batu bara, gas, kelapa sawit, dan laut yang luas. Ekonomi tumbuh 5,03% di 2024 dengan PDB 22.000 triliun rupiah. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, ini sinyal Indonesia sedang menanjak. Tapi jadi adidaya itu bukan cuma soal angka dan tambang. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Nidhamul Hukmi fil Islam dan Nidhamul Iqtisadi fil Islam, sebuah negara besar dibangun di atas dua hal: kemandirian politik dan sistem ekonomi yang berkeadilan. Negara yang kuat bukan hanya yang kaya sumber daya, tapi yang tahu bagaimana mengelolanya dengan nilai, ilmu, dan moral. Bayangkan, Indonesia jadi pusat teknologi hijau dunia, mengolah nikel jadi baterai, bukan sekedar menambang. Sistem pendidikan yang melahirkan ilmuwan dan juga ulama, yang menggabungkan AI dan akhlak, data dan dakwah. Itulah arah yang diajarkan Islam dalam Maqasidus Syariah, mengolah sumber daya untuk menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan lingkungan. Menjadi adidaya berarti memimpin dunia bukan dengan ketakutan, tapi dengan keteladanan. Bukan lewat hegemoni, tapi harmoni. Untuk itu kita butuh tiga hal: restorasi ke arah institusi yang bersih dan transparan, supremasi hukum, dan inovasi riset kelas dunia, soft power berbasis diplomasi dakwah, dan mabda Islam. Dengan itu, Indonesia bisa tampil bukan sebagai Amerika baru, tapi sebagai peradaban baru yang menggabungkan sains, spiritualitas, dan keadilan. Jadi pertanyaannya bukan lagi bisakah Indonesia jadi adidaya, tapi apakah kita siap menjadi bangsa yang beradab, yang memimpin dunia dengan iman dan intelektualitas? Tugas generasi muda Muslim bukan hanya ikut arus globalisasi, tapi membentuk arah baru peradaban. Karena potensi besar tanpa visi adalah pasir di tangan, hilang di tiup waktu. Tapi bila potensi itu dibingkai oleh nilai, ilmu, dan iman, maka Indonesia bukan sekedar negara berkembang, tapi negeri yang ditakdirkan untuk memimpin dengan kebijaksanaan. Dunia menunggu adidaya baru. Mungkin inilah saatnya Indonesia menjawab panggilan sejarah. Bagaimana teman-teman? Drop pikiran kalian di kolom komentar.